saya seringkali pakai metode menafsirkan Alkitab itu bukan terus saya kembang-kembangkan sendiri, saya mikir-mikir sendiri, saya uraikan menurut kebenaran saya sendiri, tidak. Tapi saya menafsirkan Alkitab menurut apa kata ayat-ayat lain yang berkaitan dengan ayat tersebut. Contoh seperti ini, ya. Ya, mari kita lihat dari Lukas 14 ayat 26. Nah, kalau saudara membaca Lukas 14 ayat 26 ini memang aneh kan? Kenapa kok Tuhan mengajarkan kamu kalau tidak membenci, kamu tidak layak bagi aku. Jadi kita disuruh membenci. Nah, ada pendeta yang mengajarkan kepada jemaatnya untuk membenci keluarganya, membenci entah saudaranya, orang tuanya, dan sebagainya, dibenci demi mengikut Kristus. Ini ajaran benar apa enggak sih? Lalu orang bilang, ya benar, ini Alkitab kok. Yang ngomong kan Alkitab ini, bahwa kita harus membenci. Nah, sebelum menyimpulkan, kita harus lihat dulu ayat yang lain kan. Nah, makanya ayat menafsirkan ayat. Saya kasih contoh saja dari 1 Yohanes 2 ayat 9. Mari. Jadi mungkinkah ayat dan ayat saling bertentangan? Di satu ayat Tuhan bilang kalau kamu tidak membenci, kamu tidak layak bagiku. Tapi di ayat lain, kalau ada orang yang bilang aku dalam terang tapi membenci saudaranya, dia dalam kegelapan. Oh, berarti Tuhan Yesus ini salah ya? Berarti ajaran Tuhan Yesus ini sesat? Tidak. Kembali lagi, dilihat secara tekstual, secara kontekstual, secara kontentual. Akhirnya kita baru tahu yang dimaksud Tuhan Yesus dengan membenci adalah kalau kamu tidak mengasihi Kristus sebagai yang paling utama. Itu yang dimaksud dengan membenci. Artinya kamu tidak betul-betul mengasihi Kristus sebagai yang paling utama. Tapi yang paling utama bagi kamu mengasihi suamimu atau mengasihi istrimu atau mengasihi anak-anakmu, Kristus hanya bagian yang akhir-akhir saja. Itu namanya tidak mengasihi Kristus. Ya benar kan? Kalau kita bilang, aku mengasihi Kristus, tapi Kristus yang aku kasih cuma buat ya memenuhi kebutuhanku saja. Kalau orang bilang, aku mengasihi Kristus, maka Kristus adalah harus yang terutama dalam hidupku. Kalau tidak, omongan itu gombal. Kamu cuma bilang mengasihi, tapi kenyataannya tidak. Kamu tidak mengasihi. Nah, itu yang dimaksud dari Alkitab. Kenapa Tuhan Yesus sampai bilang, kalau kamu tidak membenci,